fitan, dan akan terbalut kita pun dengan kain kafan. Makanya selagi ada kesempatan, yuk kesempatan ini saudara kita berduka, kita langsung spontan hati kita Pak, kayak umpamanya jasad ada yang sakit terus spontan semuanya merasa meriang dan ikut serta merasakan pedih dan sakitnya. Ya malam hari ini pun saya baru dapat hadir. Kala dukanya saya baru pulang jam 11 malam, itu lihat ambulan lewat depan rumah saya. Saya habis acara serah terima jabatan DKM. Terus saya nggak bisa kemari karena besok pagi saya ada kajian di perumahan Erina. Jadi saya tunggu besok pagi. Ternyata begitu saya pulang kajian, saya mau mampir kemari ketemu sama Ustadz Amami. Ternyata sudah malam itu juga diberangkatkan ke kampung halaman. Ya, malam hari ini baru bisa hadir ikut berduka. Semoga ya kita doakan dengan sesuai doa Nabi, almarhum diampuni salah dosanya, diterima iman Islamnya, bercurah rahmat di dalam kuburnya, kuburnya jadi taman surganya Allah Ta'ala, dan juga yang ditinggalkan diganti dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat zakir salam kita aturkan ke alam Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah adalah Nabi ulul azmi, figur dalam segala ujian. Jangan takut kita diuji, Nabi paling dulu diujinya. Bapaknya meninggal tatkala dia dalam kandungan 2 bulan. Ternyata itu menambah satu teladan buat kita bahwa ditinggalkan itu Nabi paling dulu ditinggalkan oleh ayahnya. Tatkala 6 tahun dia ditinggalkan oleh bundanya, dikumakamkan di Abwa. 6 tahun Nabi udah jadi yatim piatu. Karena yakin yang menghidupkan dan juga yang memberikan kesuksesan seseorang adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara ingat, kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah yang akan memberikan kesuksesan kepada turunan almarhum ini. Amin. Semuanya jadi bapak-bapaknya dari anak yatim ini. Amin. Dan saudara, pokoknya subhanallah ya. Orang-orang yang mulia dan kelak mendapatkan dekat predikat sama Nabi, orang yang perhatikan anak yatim. Semuanya jadi bapak-bapaknya semuanya. Amin. Dan saudara hematullah, ini mengingatkan kita yang hadir menghibur keluarga yang berduka. Toh memang kehidupan ini adalah titipan, datang bisa diprediksi, pulang tidak ada yang tahu. Betul nggak Pak? Datangnya kita ke alam dunia udah pasti diiringi dengan ajal kita Pak. Cuman kita nggak tahu ajal kita kapan. Ya Pak ya, kalau lahir gampang bisa diprediksi 9 bulan, 10 hari, ataupun 10 bulan atau 7 bulan, itu udah pasti brojol tuh bocah, betul nggak? Tapi kalau meninggal nggak ada yang tahu, nggak bisa dibilang kata Bang Nambek titutit lagi muter-muter baik, udah mati nggak bisa. Kali ada burung kencuruk, kali malam-malam nggak bisa. Ya Pak ya, nggak bisa diprediksi. Ya, padahal saudara, kalau bapak yakin itu semua berarti bapak musyrik. Sama burung percaya. Allah, jangan percaya sama burung bapak ya. Burung nggak menjadikan kematian, tapi kalau nggak ada burung nggak bisa menjadi punya anak, betul nggak? Ini menghibur, jangan sampai serius banget. Ya. Bapak saudara rahimakumullah, kematian nggak ada yang bisa diprediksi. Sampai dalam surah Luqman dikatakan pada saudara, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi pada besok hari buat kita sekalian. Bapak tahu besok apa yang terjadi? Nggak tahu. Siapa tahu besok bapak dapat rezeki nomplok. Siapa tahu besok bapak ditagih utang. Oh enggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Ya kedepankan, makanya kita suruh berdoa setiap saat, setiap waktu, minta panjang umur, minta sehat, minta berkah. Toh memang kepastian dari Allah Ta'ala, betul nggak? Dan tidak ada yang tahu letak di mana dia akan kembali, dia akan meninggal. Walaupun dia sudah memprediksi saya akan begini dan begitu, tapi tidak ada yang tahu meninggalnya di mana. Inilah contoh, maaf kata almarhum adalah orang yang baik Pak dan saudara. Almarhum adalah orang bermasyarakat, di pengajian, di peguyuban, di sosial, mereka bermasyarakat. Ya, baru kemarin nemenin ngaji di rumah Mas apa ya? Mas Tanto, ya nyediain kopi, ya kan, nyediain kopi, ngelayanin jamaah luar biasa.
Subhanallah, beliau hadir tatkala ya ada kegiatan. Akan tetapi subhanallah, qadarullah, gak ada yang tahu subhanallah secara singkat. Akan tetapi pasti ada asbab. Apa pada saudara asbabnya? Kita sama tahu. Beliau setelah di orang bilang Pak dan saudara, katanya orang pintar masuk angin minum tolak. Nah, angin ini kita dikerokin, asbab itu ya Pak dan saudara, dikerokin. Ternyata mungkin kena serangan jantung Pak dan saudara. Beliau diputuskan takdirnya pada saat itu, walikul di umatin ajal faidza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'ata. Ada yang bisa memundur dan memajukan kalau ajal sudah datang. Ini Pak dan saudara, mari kita cerdas Pak. Hidup ini subhanallah adalah peluang saat ini kita yang telah tiada Pak dan saudara. Beliau telah membawa amal kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan diteruskan oleh anak keturunannya. Terus anak turunannya menggantikan kebaikan-kebaikannya. Dan kita adalah yang diberikan peluang saat ini bisa hadir, bisa mendoakan, peluang umur kita, peluang harta kita, peluang semua yang Allah berikan. Yuk kita semua manfaatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Suatu saat kita pun pasti peluang habis, kita akan dibuang. Betul nggak Pak? Kita akan dibuang Pak. Iya, mobil, motor, rumah nggak bakalan ngiringin kita. Kita dibuang. Jangan lama-lama lah. Ya nambek gitu. Nambek ya. Jangan bahaya. Iya, jangan lama-lama lah ditaruh di sini, ya kan? Insyaallah buru udah makamin, buru dimakamin. Sampai kata bahasa begini padang surah, kalau jenazah sudah rapi kan buru-buru cepat antarkan ke kuburan. Saking cepat bawanya bukannya jalan sampai lari-larian. Bukan kayak begitu caranya, ya Pak ya. Kalau kiranya subhanallah padang saudara ada sesuatu umpamanya padang saudara ya rusuh umpamanya sesuatu kesulitan, ada hujan ataupun malam begitu sangat sulit medan dan sebagainya, tunggu kenapa sampai besok pagi. Betul nggak Pak? Allah. Kadang-kala subhanallah karena saking peluang sudah habis buru-buru dibuang. Apa yang kita bawa Pak? Nggak ada yang dibawa. Makanya al-kais yuk jadi orang yang cerdas Pak. Jadi orang yang cerdas, orang yang pinter cendekiawan. Siapa dia? Mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dia mau mengevaluasi umurnya dan perbuatannya dan mempersiapkan nanti tatkala dia dibuang, tatkala berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadi orang cerdas saat ini, malam ini bisa nemenin teman bertakziah. Amin ya robbal. Amin. Kematian mah udah pasti datangnya ada, betul nggak Pak? Iya, diciptakan hidup pasti datang kematian. Nggak aneh kalau umpamanya orang hidup meninggal, nggak aneh, betul nggak Pak? Nggak aneh orang hidup meninggal, nggak aneh, memang udah ketetapan. Yang aneh ini pada saudara, orang yang udah meninggal ngopi bareng gitu aneh. Ya Pak ya, itu aneh. Ya Pak ya, orang yang udah meninggal ikut takziahan itu aneh. Ya Pak ya. Kalau orang yang hidup ya akan meninggal itu memang hal yang sudah ketetapan dari Allah. Pak dan saudara rahimakumullah. Maka kata Rasulullah, kata dalam satu perkataan ulama Pak, ada orang tiga yang sangat cerdas dan bahagia. Pertama siapa? Pak dan saudara, kata dalam kitab Nasuhul Ibad, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Pertama orang cerdas, pintar dan orang yang akan bahagia, orang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Pada saudara, hidup kita pasti meninggal, tapi jangan mikirin meninggal baik jadi orang kerja, betul nggak? Iya, ya mau mati, ya lu mati males begawe, malaikat Ijrail ngiringin baik lah, orang mau begawe, tagihan banyak, akhirnya kolektor pada datang. Kita mau wajah-wajah kreditan semua ini kelihatan juga. Ya Pak ya, angkatnya bahasa dalilnya begitu, kalau tanpa hutang maka malaikat tak mendoakan kita. Iya, itu mah dalil doyan hutang. Pada saudara, ini badan sunnah himakumullah. Ya, orang yang cerdas pintar bukan berarti memikirkan mati terus, akan tetapi tatkala Allah memanggil dia segera meninggalkan dunia memenuhi panggilan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang dijamin imannya Pak pasti aman dan pasti iman dan imannya
Siapa juga? Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitum rajulan mulazamatu fil masjid fashidu bil." Kalau kalian pengen imannya ada di hati, kalau dengar azan berangkat ke masjid, insya Allah. Tuh, berangkat ke masjid. Ada orang wadon bininya, lakinya malas banget ke masjid, bang, berangkat ke masjid. Iya bu, mau berangkat sekarang apa mau berangkat diantri sama berempat orang? Gituin, ya berangkat ke masjid, ya kan, ramein masjid, ya musola, ya memang di sini agak jauh juga musola sama masjid, ya agak jauh ya. Mudah-mudahan sini yang ada punya tanah lega biar ngwakafin tanah buat jadi musola di sini, amin. Cuman doain lah nyari ada musola nih atuh, amin ya robbal. Iya, bekal apa? Tanah lega-lega, orang yang diwakafin pisan, betul nggak? Iya, bekal apa ya Allah? Kalau meninggal mas semua jadi rebutan, betul nggak? Iya, tanah tidak bisa menolong kita, akan tapi tanah apabila jadikan wakaf maka dia akan menjadi istana nanti dalam surga, amin. Mudah-mudahan ada yang wakafin di sini nih, ya 100 meter. Mas saya memang berharap di sini ada musola nih. Ya kalau bawa jenazah jauh-jauh sono kemarinya musola mah ada satu kudu di sini. Insya Allah itu mau urusan Pak Haji Taufik deh, itu urusan Kemoja Kuning. Ya Haji Taufik ini banyak tanah leganya deh mah. Dia jual dia dibeli mari bakal musola, amin ya rabbal. Insya Allah. Pak dan saudara rahimahullah, ini orang beruntung pertama Pak. Orang beruntung